wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Pagi Bu. Nah, bagaimana kabar Anda semua pada hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, alhamdulillah sehat ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, untuk ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa. Baik Bu. Teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelumnya memulai pelajaran kita, Ibu absen dulu ya. Untuk kelas ini, apakah ada yang tidak hadir ketua kelas? Hadir semua Bu. Ya, bagus sekali. Kelas ini berarti rajin-rajin dan bersemangat untuk datang ke sekolah. Nah, sebelum kita masuk kepada pelajaran kita hari ini, Ibu mau review dulu materi kita minggu lalu. Ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Hilang Bu. Ya. Hilang Bu. Ya, silakan bilang. Minggu kemarin kita belajar tentang hakikat fisika Bu. Ya, benar sekali, berarti Nila masih ingat ya. Kemarin kita belajar tentang hakikat ilmu fisika. Nah, ada tidak yang masih ingat apa sih itu fisika? Saya Bu. Ya, silakan Nika. Fisika itu yang mempelajari tentang gejala alam Bu. Nah, ya betul sekali ya, jawaban dari fisika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala alam. Nah, pada hari ini kita akan belajar materi tentang besaran dan pengukuran. Nah, ketika kita membahas besaran dan pengukuran ini sangat erat kaitannya dengan materi kita minggu lalu, yaitu hakikat fisika, di mana fisika itu ilmu yang mempelajari tentang gejala alam. Baiklah, setelah kita mempelajari materi ini nantinya, itu Ibu harap Anda mampu menjelaskan konsep dari besaran pokok dan besaran turunan. Baiklah, kita mulai saja pelajaran kita pada hari ini. Judulnya sudah terpampang jelas di depannya, besaran dan pengukuran. Adapun yang akan kita bahas hari ini yaitu adalah tentang besaran. Nah, nomor 1, besaran dan satuan. Nah, apa itu besaran? Besaran di sini dikatakan adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan bilangan atau satuan. Nah, contohnya nih, misalnya Nilam pergi ke pasar, pergi ke warung disuruh oleh ibunya membeli gula sebanyak 1 kilogram. Nah, Nilam menurut gula yang 1 kilogram itu apa Nilam? Banyaknya Bu. Ya, banyaknya. Banyaknya itu kalau dalam fisika dikatakan sebagai besaran. Kita lanjut lagi. Nah, ada besaran, ada satuan. Besaran dan satuan itu pasti dia selalu bersama-sama. Nah, satuan adalah sesuatu yang menyatakan ukuran suatu besaran yang diikuti bilangan satuan ini terbagi dua, ada satuan mampu dan satuan tidak mampu. Nah, ini ya besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditentukan secara internasional. Kita ambil contoh misalnya nih tadi yang Nilam pergi ke pasar membeli gula 1 kg. Atau ketika Nilam menimbang berat badan. Berat badan Nilam berapa? 50 Bu. 50 kg. Nah, badan ketika mengukur berat badan itu kita sering pada umumnya kita selalu menyebut berat badan. Apakah benar berat badan itu satuannya kilogram? Iya Bu. Nah, itu mungkin jawaban kita sebelum kita mempelajari materi ini ya. Ini dia besaran pokok. Besaran pokok itu ada 7. Besaran pokok yang ada 7 itu ada panjang, besaran panjang satuannya meter, massa satuannya kilogram, waktu satuannya detik, kuat arus listrik satuannya ampere, suhu satuannya Kelvin, intensitas cahaya satuannya candela, dan jumlah gas satuannya mol. Nah, lalu kenapa pada keadaan sehari-hari kita biasa menyebut massa itu sebagai berat? Itu bisa terjawab di bahasan yang selanjutnya, yaitu tentang besaran turunan. Nah, Ibu akan jelaskan sedikit di sini. Massa
berat. Ada yang tahu apa perbedaan massa dan berat? 3. Saya Bu, Ya, silakan kita. perbedaan antara massa dengan berat tuh kalau massa tuh adalah besaran pokok, sedangkan berat adalah besaran turunan. Nah, benar sekali. Ayo tepuk tangan semua untuk kita. Ya. Nah ya, jadi benar sekali kita tadi ya, massa adalah besaran pokok. Besaran pokok dan berat adalah besaran turunan. Ada lagi perbedaan signifikan antara massa dan berat, yaitu di satuannya. Massa satuannya kilogram dan berat satuannya adalah newton. Newton atau kilogram per meter persegi. Nah, massa itu adalah massa itu yang satuannya kilogram itu yang biasa dikipas kita tadi. Berat ada massa badan, seharusnya kita menyebutnya seperti dengan massa badan, massa benda dan sebagainya. Nah, apa lagi perbedaannya? Bedanya adalah massa sebagai besaran pokok itu tidak pernah berubah-ubah kuantitasnya. Misalnya suatu benda di bumi massanya 20 kg, maka kalau dia di bulan massanya tetap 20 kg. Nah, berbeda dengan berat. Berat itu kan besaran turunan, hasil kalinya antara massa. Berat itu hasil kali antara massa dan percepatan gravitasi. Nah, apakah akan sama misalnya berat suatu benda yang di bumi dengan berat yang di bulan? Apakah sama? Beda Bu. Ya, berbeda ya, karena berat itu sudah dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi di bumi dan di bulan itu jelas berbeda. Nah, ini ada lagi contoh besaran-besaran turunan. Ada luas itu hasil kali antara panjang dan lebar, satuannya meter kuadrat. Selanjutnya ada volume. Volume itu berarti hasil kali antara panjang, lebar, tinggi, satuannya meter kubik. Ada juga massa jenis dan lain sebagainya. Bisa dibaca di sini. Nah, baiklah, sampai di situ dulu pembahasan kita pada hari ini tentang besaran. Selanjutnya, apakah ada dari Anda yang bisa menyimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini? Oke. Saya Bu, Ya, silakan Uci. dari pembelajaran yang kita bahas hari ini dapat disimpulkan bahwa besaran pokok itu adalah besaran yang sudah ditentukan, sedangkan besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari beberapa besaran pokok yang sudah ada. Ya, bagus sekali Uci. Bagus sekali. Ini seperti yang disebutkan oleh Uci tadi. Ya, besaran itu adalah besaran itu sesuatu yang bisa dilakukan untuk mengukur apa gejala-gejala alam fisika seperti misalnya kalor, waktu dan sebagainya. Nah, besaran itu adalah besaran terbagi menjadi dua, besaran pokok dan besaran turunan. Nah, besaran pokok contohnya tadi kan ada massa yang satuannya kilogram dan besaran turunan tadi berat yang satuannya newton. Nah, baik anak-anak, sekian dulu pembahasan kita tentang besaran. Untuk kedepannya untuk minggu depan Ibu akan memberi tugas untuk Ananda, itu ada di buku halaman 32. Dikerjakan soal nomor 1 sampai 5 dan dikumpul minggu depan. Dan minggu depan kita akan belajar tentang pengukuran, penelitian dan juga angka penting. Ibu harap minggu depan Ananda sudah membaca tentang materi itu dan siap belajar tentang materi itu. Nah, untuk pelajaran hari ini Ananda cukup aktif, cukup banyak yang mengangkat tangan dan berpartisipasi dalam pembelajaran. Ibu senang sekali. Untuk kedepannya ayo ditingkatkan lagi dan jangan lupa dikerjakan tugasnya. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.